Yo, buat teman-temanku semuanya ya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Di penjara karena tidak mampu bayar pinjol. Itu nggak ada teman-teman semuanya. Diproses ke jalur hukum karena telat bayar pinjol. Itu nggak ada teman-teman semuanya. Ini saya mendapatkan per hari ini masih banyak dengan hal yang sama. Saya tahu teman-teman yang bertanya itu adalah orang yang baru telat bayar atau orang yang baru menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Mungkin Anda mendapatkan selalu kata-kata pasal-pasal, habis itu pemrosesan ke jalur hukum, habis itu sampai di penjara dan segala macam dengan penarikan aset-aset yang ada. Itu hanyalah pemanis dari sesi penagihan debt collector. Ya, ingat teman-teman semuanya, itu hanya bisa mereka ucapkan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Faktanya tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum penjara karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Pahami itu teman-teman semuanya. Terserah mau pinjolnya pinjol apapun, mau pinjolnya raksasa, mau pinjolnya pinjol besar di bawah naungan OJK, ada pay letternya, ada multigunanya, terserah. Kalau mereka menyampaikan akan memproses Anda ke jalur hukum, nggak usah Anda percaya. Ya, pinjol lebih takut memproses Anda ke jalur hukum. Anda kan takut kan? Kalau misalnya Anda diproses ke jalur hukum oleh pinjol, Anda kan ketakutan. Pinjol jauh lebih takut daripada diri Anda. Pinjol tidak akan mau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, apalagi sampai mempenjarakan Anda. Itu nggak ada dasar hukumnya sama sekali. Ya, kecuali Anda pemalsuan data, pemalsuan dokumen. Ya, sejauh ini real, sudah ada persetujuan sejak awal, ada peninjauan sejak awal, ini diatur dalam Undang-Undang Perdata. Apakah dia mau memproses Anda ke jalur perdata? Tidak, kawan-kawan. Ya, Anda kira segampang itu? Enggak. Ya, kalau sempat pinjol memproses Anda ke jalur perdata, pinjolnya lebih awal izinnya dicabut. Kenapa? Karena begitu banyak kesalahan yang mereka terapkan dalam penyaluran dana. Ya, masih banyak ketidaktaatan atau ketidakpatuhan mereka tentang aturan-aturan yang berlaku. Masih banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Terus saya dapat terus bang dari debt collector. Karena debt collector kenapa selalu memakai nada-nada untuk penjara, nada untuk proses hukum, nada untuk melakukan membawa Anda ke pidana dan segala macam. Ini kebiasaan dari kita semuanya. Ya. Bukan salah teman-teman yang mendapatkan chatnya, tidak. Tapi salah dari orang-orang sebelumnya yang pernah mendapatkan chat yang sama tapi melakukan pembayaran. Ya, dia diancam dulu diproses ke jalur hukum, dia gali lubang tutup lubang dan dia bayarkan. Ya, dia diancam dulu dia mau dipenjara, dia cari talangan dana dan dia bayarkan. Otomatis pinjol melalui debt collector merasa berhasil ketika memakai strategi ini, sehingga strategi ini dipakai selalu untuk melakukan penagihan ketika ada nasabah-nasabah yang macet bayar. Ya, ini kesalahan dari kita. Makanya saya bilangin dari kemarin, kalau Anda sudah diancam, Anda sudah dicaci maki, tolong kasih efek jera terhadap si debt collectornya. Kenapa? Karena kalau Anda diancam dulu, Anda dicaci maki dulu baru membayar, kasihan saudara kita berikutnya. Otomatis ancaman-ancaman sampah seperti ini selalu dipakai karena dia berhasil. Makanya strategi ini dipakailah berulang-ulang kali untuk melakukan penagihan. Ya, ini sama dengan ibarat siapkan materai 10.000, siapkan dananya lunas, kita akan konfirmasi RT RW, ya, kami akan kunjungan ke rumah. Hampir sama dengan bahasa jalur hukum tadi. Sama-sama orang-orang ketakutan. Orang-orang kalau sudah diminta sediakan materai, itu udah cemas duluan itu. Disampaikan mau izin RT RW, dia udah ketakutan duluan itu. Ya. Jadi jangan Anda kira itu, wah bang, debt collectornya kebiasaan begini bang. Iya, debt collector kebiasaan begitu, dan kebiasaan kita juga ada. Kebiasaan kita adalah diancam dulu baru membayar. Harusnya Anda hentikan segala bentuk pembayaran ketika mereka sudah bernada ancaman. Ya, biar hal-hal itu tidak dipakai buat kedepannya. Jangan dibikin debt collector berhasil selalu menggunakan kata-kata tersebut. Ya,
Sudah dibilangin mau diproses ke jalur hukum langsung bayar. Ya besok ke orang berikutnya dipakai dengan hal yang sama. Ya, makanya teman-teman semuanya, ketika Anda mendapatkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, menggunakan nada ancaman, ya, sifatnya mempermalukan, berhenti membayar gitu loh. Nggak peduli kita mau pinjol apa gitu loh. Salah dia, apakah ada aturan yang membenarkan dia mengancam mempermalukan kita? Tidak ada. Kenapa dia pakai? Ya, ngapain kita harus takut? Ngapain kita harus perlu bayar? Jangan kita itu menunggu diancam dulu, dipermalukan dulu, baru dibayar. Ini sudah ada larangan dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Sudah dilarang semuanya. Dilarang menagih menggunakan nada ancaman yang sifatnya mempermalukan. Ya. Jadi ketika data kita disebar, orang sekitar kita dihubungi, pihak perusahaan kita ditelepon, berhenti bayar seumur hidup, kau berhenti bayar gitu loh. Bukan sekarang aja, seumur hidup. Gak perlu ada yang ditakutin gitu loh. Biar hal-hal ini tidak dipakai selalu. Benar-benar mereka taat akan aturan. Jangan kita bikin enteng, jangan kita bikin enak si debt collector itu. Jangan dia selalu mencaci maki kita, selalu menghina-hina kita, terus kita bayar. Besok-besok hal yang sama dipakai terus-menerus kepada saudara-saudara kita. Ini pinjol makin meluas loh ada di Indonesia. Ya, pinjol makin melebar ada di Indonesia. Kalau hal-hal seperti ini kita biarkan, apa jadinya sama kawan-kawan kita nanti? Apa jadinya sama saudara kita nanti? Ya, pahami buat teman-teman semua itu. Kalau ada yang masih mengancam Anda mau dipenjara, mau dipidana, mau proses hukum, tidak usah takut. Semua itu hanya omong kosong teman-teman semuanya. Nggak ada segala sesuatunya. Itu hanya katanya, pemanis aja sih. Dia akan mencari titik-titik kelemahan dari si debeturnya. Kalau kita omongin soal proses hukum, orang ini takut apa tidak? Kalau kita omongin soal datang ke rumah, orang ini takut apa tidak? Kalau kita omongin soal penarikan aset, orang ini takut apa tidak? Dia akan uji coba dalam hal ini. Mana nanti yang berhasil itu akan dipakai terus-menerus. Oh, ternyata orang takut kalau disampaikan dia mau dipenjara. Ya udah dipakailah terus-menerus kata-kata seperti itu. Ya, makanya teman-teman semuanya, kasih efek jerah, kompak kalian semuanya. Ada kalian temukan pindar-pindar sekarang ini yang tidak sesuai juga dengan aturan yang berlaku, hutang kau dianggap lunas semuanya, nggak perlu kalian bayar gitu loh. Terserah mereka mau ngapain. Ya, simpan buktinya dengan jelas. Minta mereka menyebutkan nama aplikasi. Jangan mereka mengancam tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan teman-teman juga seperti itu. Ketika mendapatkan ancaman tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, nggak perlu juga Anda cemas. Nggak perlu juga Anda takut gitu loh. Ya, karena jauh sebelum Anda ketakutan, mereka lebih takut duluan. Nyatanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas, dikit-dikit baper dan segala macam, sementara mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, dugaan saya bang, perkiraan saya bang, Anda melapor ke OJK juga capek-capek Anda aja gitu loh. Ya, nggak akan ditanggapi. Orang sudah menyebutkan nama aplikasi aja juga masih banyak prosedur yang harus Anda lalui. Apalagi tidak menyebutkan nama aplikasi. Kenapa debt collector tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena dia takut. Tidak ada jaminan keselamatan dari perusahaan mereka. Makanya dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dan perusahaan juga menekankan sebisa mungkin jaga nama baik perusahaan. Silahkan Anda melakukan penagihan mau seperti apapun, jangan menyebutkan nama aplikasi. Ini sudah sandiwara semuanya teman-teman semuanya. Ya, jadi Anda yang masih digertak-gertak dengan diproses ke jalur hukum, Anda akan dibegana begini segala macam, Anda nggak usah percaya teman-teman semuanya. Oke, nggak usah percaya. Pokoknya Anda kompak semuanya. Asalkan Anda menemukan ada penagihan-penagihan tidak sesuai dengan SOP, terserah mau pinjol apapun, hentikan bayar. Kompak kalian semuanya, hentikan pembayarannya. Simpan bukti-bukti yang ada gitu. Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah takut. Ya, nggak ada risiko yang fatal. Anda nggak akan dipenjara, nggak akan diproses ke jalur hukum kok. Ya, kalau memang Anda mau diproses ke jalur perdata, buat apa diadakan debt collector? Mendingan langsung aja bekerja sama dengan pengacara yang bisa langsung somasi dan daftarkan ke pengadilan. Ya, apain mereka buang-buang anggaran lagi? Jadi teman-teman harus pakai logika yang lebih lagi untuk mencerna semua ini supaya teman-teman tidak terhanyut dengan katanya dan katanya. Yang kita cari adalah faktanya, bukan katanya.
Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini itu bisa menjawab semua ketakutan teman-teman semuanya, terutama tentang ancaman pidana, penjara, dan proses ke jalur hukum. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.